Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Nurjaman, NIM 3121100015, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan membahas lagi seputar komputer. Tentunya tidak akan asing lagi dengan benda kecil ini, apalagi bagi yang menempuh pendidikan di bidang komputer. Benda ini akan selalu ada di berbagai perangkat kalian seperti smartphone, laptop, komputer, dan lain-lain. Tentunya tidak asing lagi benda ini, namanya adalah RAM atau Random Access Memory. Nah, kita akan memulai membahas mengenai sebuah RAM. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari sebuah RAM. RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap. Tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. RAM sendiri bersifat volatile, artinya membutuhkan aliran listrik. Berbeda dengan media penyimpanan lain seperti flash disk, hard disk, dan CD atau DVD yang bersifat non-volatile, jadi RAM bekerja saat komputer dalam keadaan hidup saja. Nah, itu teman-teman pengertian RAM. Simpelnya gini ya teman-teman. Jadi misalnya kita membuka sebuah aplikasi seperti PowerPoint, kemudian kita membuka slide berisi teks atau gambar. Nah, pada saat belum menyimpan file PowerPoint tersebut, maka data tersebut masih tersimpan di dalam sebuah RAM. Namun apabila sudah menyimpan data file PowerPoint tersebut, maka file sudah masuk ke dalam sebuah hard disk. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan fungsi RAM. Fungsi RAM yang pertama adalah membaca data. Data yang tersimpan dalam hard disk biasanya akan lebih lama ditampilkan karena dalam hard disk tersimpan banyak data yang diperlukan waktu untuk menemukannya, terutama jika data mengalami fragmentasi. Hal tersebut agar mengurangi kelambatan dalam sebuah proses pemanggilan data setelah suatu file dan data ketika pertama kali dibuka. Data akan dibaca dan disimpan dalam RAM untuk sementara sehingga data tersebut akan lebih cepat diakses saat program masih berjalan dan komputer belum dimatikan. Seperti ini misalnya saat program atau file kita jalankan, kemudian kita save dan kita close program tersebut. Ketika program tersebut mau dibuka kembali, maka data akan lebih cepat terbuka karena masih tersimpan di dalam RAM selama komputer kita belum di shutdown. Fungsi RAM yang kedua adalah penyimpanan sementara. Selain membaca data, RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat suatu program sedang dijalankan. Contohnya, ketika Anda mengetik di Microsoft Word atau program lainnya, kata-kata yang dituliskan akan tersimpan pada program secara otomatis namun bersifat sementara. Dengan menyimpan data secara sementara pada RAM, maka program dapat berjalan lebih cepat dan responsif. Nah, itu dia ya teman-teman, fungsi RAM yang pertama membaca data dan yang kedua adalah tempat penyimpanan sementara. Selanjutnya kita akan membahas struktur dari sebuah RAM. Jadi sebuah RAM terdapat 4 bagian penting yaitu sebagai berikut. Adapun 4 struktur RAM diantaranya yaitu 1. Input storage. Input storage digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Yang kedua, program storage digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang akan diakses. Yang ketiga, working storage digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Kemudian yang keempat, output storage digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Ini seperti logika komputer ya teman-teman. Yang pertama ada input data, kemudian ada program storage sebagai penyimpanan instruksi program, kemudian ada working storage dan output. Baik teman-teman, kita sudah membahas mengenai apa itu RAM, apa fungsi RAM dan struktur dari sebuah RAM.
Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis RAM. Untuk jenis-jenis RAM yang pertama ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. DRAM menggunakan satu transistor dan kapasitor per bit dalam strukturnya. Hal ini membuat RAM ini memiliki kepadatan yang cukup tinggi. DRAM memiliki frekuensi kerja yang bervariasi antara 4,7 MHz hingga 40 MHz. Kemudian yang kedua ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibandingkan jenis-jenis RAM lainnya, yakni kecepatan sampai 133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2003, yang merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. Ciri-ciri RAM ini terdapat dua celah di bagian kakinya. RAM ini akan diletakkan pada slot DIMM atau SDRAM di motherboard yang mampu menampung memori mulai 16 MB hingga 1 GB. Kemudian yang ketiga ada RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 MB/s. Pada tahun 1997 kecepatan RDRAM meningkat menjadi 700 MB/s dan tahun 1998 menjadi 1,6 GB/s. Tak heran, RAM ini awalnya dikembangkan untuk komputer dengan prosesor Pentium 4 atau untuk keperluan perangkat gaming. Slot memori untuk RDRAM ialah 184 pin. Jadi masih menggunakan komputer yang dulu ya teman-teman. Kemudian yang keempat ada SRAM atau Static Random Access Memory. Jenis RAM komputer ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala sehingga kinerja bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komputer ini hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor. SRAM didesain menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan setiap bit informasinya. Sayangnya, SRAM memiliki kekurangan yakni biaya produksinya yang mahal. Tak heran, RAM ini hanya tersedia dalam kapasitas kecil dan digunakan untuk bagian yang benar-benar penting. Chip ini sering digunakan untuk cache memori. Kecepatan SRAM mampu mengimbangi kecepatan prosesor 500 MHz atau lebih. Kemudian yang kelima ada EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. RAM ini dikembangkan pada tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lain. Slot memori untuk EDORAM ialah 72 pin. RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Selain itu, komponen ini juga cocok untuk dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Kemudian yang keenam ada DDR SDRAM atau Double Dead Rate SDRAM. Jenis RAM ini ialah salah satu yang memiliki kecepatan sangat tinggi di antara jenis-jenis RAM. Tak heran, RAM ini digunakan di berbagai perangkat saat ini. RAM ini mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam satu waktu yang sama. Memori ini memiliki 184 pin. RAM jenis ini juga mengkonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Jenis-jenis RAM berikut seperti DDR2 RAM hingga DDR3 RAM merupakan pengembangan dari DDR SDRAM. Kedua jenis RAM ini digunakan di banyak komputer saat ini karena lebih menghemat daya dan lebih optimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini
pun cukup besar hingga 4 GB per chipnya. Itulah teman-teman 6 jenis RAM kemudian yang sering digunakan saat ini akan saya bahas di bawah ini. Jadi inilah berlanjut ya. Yang ketujuh ada DDR-RAM atau RAM DDR1. Munculnya RAM jenis DDR yaitu sekitar tahun 1995 sampai 1996 dan akhirnya diterima pasar secara sempurna pada akhir tahun 2000. Adanya rancangan RAM DDR berdasarkan pada kebutuhan data yang luar biasa besar karena kemampuan dari SDR atau single data rate memanglah dirasa sudah tidak mumpuni untuk mendapat penyesuaian dengan kebutuhan data. Akhirnya dirancanglah double data rate yang dua kali lebih cepat. Perlu diketahui bahwa RAM DDR1 mempunyai kecepatan transfer data antara 200 MT per sekon sampai 400 MT per sekon dan mempunyai kecepatan bus clock berkisar antara 100 MHz sampai 200 MHz. Kemudian ada RAM DDR2. Tuntutan perkembangan kemampuan RAM pastinya harus bisa mengimbangi kecepatan proses dari CPU. Oleh karena itu, akhirnya dikembangkanlah generasi RAM yang kedua yaitu DDR2 dengan transfer dan clock speed yang lebih tinggi dibandingkan RAM DDR1. DDR2 mampu diterima di kalangan pasar dengan baik dan menjadi standar kualitas penggunaan RAM pada sekitar tahun 2004 sampai 2008. Saat itu, prosesor sudah masuk ke era Pentium. Kecepatan transfer dari data RAM DDR2 itu sendiri sekitar antara 400 sampai 1066 MT per sekon dan clock speed di rentang 200 sampai 533 Hz. Pada generasi DDR2, ukuran tiap keping RAM sudah berkapasitas 1 GB sampai 2 GB. Untuk konsumsi dayanya relatif lebih kecil yaitu hanya 1,8 volt saja. Kemudian 9 ada RAM DDR3. Generasi DDR ketiga bisa dikatakan cukup lama menduduki tertinggi di pasaran sebab mulai muncul di tahun 2009 dan di tahun 2019 masih ada yang menggunakannya. Ukuran per keping dari DDR generasi ketiga sudah berkapasitas 8 GB pada tiap kepingnya. Kecepatan transfernya sudah cukup tinggi yaitu antara 800 sampai 2133 MT per sekon dan clock speednya mencapai 400 sampai 1066 MHz. Kecepatan clock dan transfer rate pada RAM generasi ketiga jauh lebih unggul daripada generasi RAM DDR2. Perbandingannya bisa mencapai 10 kali lipat dari proses generasi kedua. Untuk perangkat prosesor yang banyak menggunakan perangkat RAM yang ber-DDR3 mulai pada seri Core i dan sekelasnya, dalam hal penggunaan dayanya hanya mengkonsumsi daya 1,5 volt saja. Selain itu, juga terdapat seri terbaru dari RAM DDR3 yaitu DDR3L yang membutuhkan daya voltage lebih rendah yaitu hanya 1,3 volt khusus untuk laptop yang slim supaya tidak mudah panas. Kemudian yang ke-10 ada RAM DDR4. Generasi RAM DDR4 mulai ramai dipasarkan dan banyak digunakan di berbagai perangkat komputer maupun laptop yaitu sekitar tahun 2013 sampai sekarang. DDR4 sudah mendukung kecepatan transfer rate yaitu antara 2133 sampai 4266 MT per sekon dan clock speed 1066 sampai 2133 MHz. RAM DDR4 merupakan generasi RAM terbaik di tahun 2018 dan 2019. Tapi karena jenis terbaik artinya harganya pun sebanding dengan kualitasnya. RAM DDR4 juga banyak dikenal oleh kalangan masyarakat sebagai DDR4 SDRAM.
yang mempunyai memori clock serta memori bus tinggi. Akan tetapi dengan konsumsi daya yang rendah, yaitu 1,05 volt saja. Perlu diketahui bahwa saat ini tidak semua perangkat CPU bisa menerima DDR4. Hanya beberapa sesi prosesor yang mempunyai kecepatan yang tinggi saja yang bisa menggunakan generasi RAM tersebut. Yang ke-10 ada RAM DDR5. Standar DDR5 SDRAM meningkatkan kepadatan memori DDR4 dari 16 GB per D menjadi 64 GB per D. Hal tersebut akan memungkinkan produsen untuk membuat DIMM dengan kapasitas hingga 2 TB. Dalam hal kecepatan data maksimum, DDR5 menawarkan kecepatan 6,4 GB per sekon atau 2 kali lipat kecepatan data DDR4. Namun, modul pertama yang menembus pasar konsumen hanya mencapai 4,8 GB per sekon, yang merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan DDR4 maksimum kecepatannya 3,2 GB per sekon. Persyaratan daya juga telah diturunkan dengan standar voltasenya di 1,1 volt pada DDR5 dibandingkan 1,2 volt yang dibutuhkan untuk DDR4. Dengan menggunakan jumlah pin yang sama, yakni 288 pin. Dengan catatan kalau modul DDR5 SDRAM tidak akan kompatibel dengan slot DDR4 saat ini. Mungkin sekian dulu pembahasan mengenai RAM. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa.